Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin mungkin saya yang share langsung materinya ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa, alhamdulillah pada pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita tetap melaksanakan protokol kesehatan meskipun pandemi sudah tidak lagi ya, sekarang jadi endemi, tetapi kita tetap jaga kesehatan karena bakteri atau virus yang ada di sekitar kita bukan hanya COVID-19 ya Bapak Ibu ya. Nah ini saya sangat bersyukur bahwa saya diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk memberikan materi tentang pendaftaran sertifikat pemenuhan komitmen untuk SPP IRT, dan ini merupakan hal yang sangat bagus bagi mahasiswa karena akan menjadi pelajaran untuk menjadi entrepreneurship ke depannya, karena kita memang yang pertama persaingan masuk kerja di bidang pemerintahan ya. Jadi adik-adik nanti keluar dari lulus dari Poltekkes tidak hanya berharap menjadi PNS ya Bapak Ibu ya, karena persaingannya memang sangat tinggi, tetapi bisa menjadi jiwa-jiwa yang punya niat untuk wirausaha ya. Nah ini wirausaha ini nanti ke depannya bisa menjadi andalan kalaupun nanti alhamdulillah misalnya menjadi pegawai di satu instansi, ini bisa juga menjadi kegiatan sampingan ya untuk mendapatkan penghasilan baik untuk diri sendiri maupun keluarga ya. Izin saya menyampaikan tata cara mendapatkan sertifikat pemenuhan komitmen. Kalau dulu ya Bapak Ibu namanya sertifikat PIRT, tetapi sekarang dengan peraturan yang terbaru adalah sertifikat pemenuhan komitmen ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pendaftaran pangan ini ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Mungkin pertama mungkin pendahuluan ya, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang keamanan pangan. Kemudian standar pemenuhan komitmennya, produk pangan olahan industri rumah tangga. Kemudian ada perizinan SPP IRT ya, sertifikat pangan produksi pangan yang sekarang menjadi sertifikat pemenuhan komitmen pada OSS ya, tentang izin berbasis resiko, perizinan berbasis resiko. Kemudian di dalam pendaftaran pangan ini, pangan yang terdaftar di wilayah Kementerian Kesehatan ya, dalam hal ini ada beberapa, yaitu ada pangan olahan dan ada pangan siap saji. Tetapi sebenarnya untuk pangan ini ada yang namanya pangan segar. Nah, kalau pangan olahan terkemas, izin pendaftarannya itu ada 2 tempat. Kalau dia dalam bentuk MD atau ML, MD ini sudah skala nasional yang tidak boleh nomornya nomor PIRT. Kalau ML itu adalah makanan yang akan kita ekspor atau makanan yang datang dari luar negeri atau makanan impor. Nah, yang terkemas juga yang satunya adalah PIRT. Nah, ini adalah yang menjadi wilayah kita di wilayah Kota Samarinda, kabupaten kota ya Bapak Ibu ya. Tetapi ada namanya pangan segar. Pangan segar ini seperti sayur, ikan segar. Nah, itu wilayahnya di Kementerian Pertanian. Jadi persyaratannya nanti bisa pemenuhan komitmennya melalui Dinas Pertanian. Kemudian ada namanya pangan siap saji. Nah, pangan siap saji ini pangan yang disiapkan dalam bentuk siap saji yang bisa langsung disantap. Pangan siap saji ini biasanya kadaluarsanya ada yang tidak sampai satu hari habis ya, kemudian ada yang 3 hari, kemudian ada yang di bawah 7 hari. Nah, pangan siap saji ini yang di bawah 7 hari. Tetapi kalau yang pangan di atas 7 hari masa kadaluarsanya, maka itu masuk dalam PIRT ataupun MD ya. Kemudian pangan siap saji ini akan mendapatkan sertifikat layak sehat, layak hygiene sanitasi. Peraturannya ini adalah peraturan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian pangan yang terkemas atau PIRT biasanya kita memakai acuan dari Perkabadan POM. Begitupun ada juga dari Permenkes atau peraturan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian ada juga pangan yang mengandung herbal. Nah,
Biasanya ini banyak diproduksi dalam bentuk misalnya jamu, kemudian ada minuman-minuman herbal ya, teh herbal. Nah ini kadang-kadang akan menjadi dilema memang, karena kalau dia masuk di minuman herbal yang mencantumkan manfaatnya, khasiatnya, maka dia masuk di dalam uh, golongan obat tradisional, tidak boleh masuk dalam golongan obat apa namanya makanan. Nah, kalau misalnya memang mau masuk di dalam makanan, biasanya hanya merupakan minuman segar, tidak boleh mencantumkan kata sehat, mengklaim bahwa itu sehat, dan tidak boleh diklaim itu adalah obat ya. Jadi kalau misalnya makanan ya tetap makanan. Slide ya. Nah ini nomenklatur perizinan penyesuaian dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 ya tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Alur perizinan itu banyak yang berubah. Nanti bisa kita lihat di kelanjutannya ya. Jadi sektor obat dan makanan itu banyak yang berubah di dalam alur proses perizinannya. Kalau sebelumnya namanya sertifikat produk pangan industri rumah tangga yang biasanya memang pernah sekaligus dikeluarkan oleh apa namanya Dinas Kesehatan, kemudian ada namanya pelayanan publik, kemudian bersatu di PTSP ya Bapak Ibu, mendaftarnya secara online, tetap rekomendasi di Dinas Kesehatan dalam bentuk rekom like sehat maupun rekom nomor ya. Nah sekarang sertifikat pemenuhan komitmen itu sudah mendapat banyak kemudahan. Jadi Bapak Ibu pelaku usaha kalau sudah mendaftar di OSS yang baru ya Bapak Ibu ya, ini masih sementara sosialisasi kita. Jadi belum sepenuhnya Bapak Ibu mendaftar di OSS atau adik-adik semua yang punya usaha mendaftar di OSS langsung mendapatkan nomor PIRT. Karena yang paling penting sebenarnya setelah mendapatkan nomor PIRT baru bisa kita membuat ke sarana retail pangan. Lanjutnya, nah ini beberapa slide ya Ibu ya, dasar-dasar hukum pemberian SPP IRT, ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ya tentang pangan, ini induknya ya Bapak Ibu, ini adalah mamanya ya, standarnya seperti apa ya. Kemudian ada risiko. Nah, ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektroniknya. Kemudian ada Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat produk pangan industri rumah tangga. Nah, ini sudah berubah karena sekarang acuannya tidak lagi seperti itu, penomoran juga tidak dalam pengelompokan yang ada di beberapa ketentuan terkait industri rumah tangga pangan. Boleh lanjut slide. Ini adalah definisi industri rumah tangga pangan ya Bapak Ibu adik-adik semua, bahwa industri rumah tangga pangan itu yang selanjutnya disingkat IRTP ya. Jadi biasanya kan IRTP gitu ya. IRTP itu adalah industri rumah tangga pangan, adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal ya Bapak Ibu ya. Jadi di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Biasanya kalau manual ya, kalau misalnya bikin kuku amplang pakai kuku macam, pakai apa ya apa dipotong-potong patisnya, misalnya mungkin kalau bikin kue kering ya, bikin kue kering itu mungkin pakai mixer ya Bapak Ibu ya. Ya, ada sarana yang tidak termasuk dalam industri rumah tangga pangan ya, seperti beroperasi bukan di rumah tangga, jadi dia sudah merupakan industri besar, tetapi tetap sih perizinannya ada yang masih PIRT karena mungkin pengembangan pengurusannya belum selesai. Kemudian ada yang beroperasi di mall, misalnya di kawasan industri dan sejenisnya, ini tidak termasuk dalam golongan industri rumah tangga pangan karena disesuaikan dengan definisinya tadi ya adik-adik sekalian ya Bapak Ibu. Kemudian ada yang menggunakan peralatan yang otomatis, semuanya pakai peralatan otomatis. Nah, itu tidak termasuk dalam industri rumah tangga pangan. Slide ya Bapak Ibu, slide. Nah,
Pangan yang dapat didaftarkan mendapatkan sertifikat pangan produksi industri rumah tangga, ketentuannya harus berdasarkan beberapa hal yang terkait dengan peraturan sebagai berikut ya. Sesuai dengan kelompok jenis pangan dalam peraturan Badan POM nomor 22 tahun 2018, itu yang lama ya, karena sekarang sudah ada peraturan baru. Kemudian produk pangan olahannya kering ya. Jadi bukan frozen food ya Pak Ibu ya. Jadi kalau frozen food itu tidak boleh pangannya perizinannya PIRT. Seperti misalnya ada empek-empek, kemudian ada nugget ya, harus disimpan dalam keadaan beku. Kemudian ada meskipun itu cireng kalau di olahannya sederhana, tetapi kalau penyimpanannya beku untuk dijual itu juga tidak termasuk dalam golongan PIRT. Kemudian masa simpan lebih dari 7 hari di suhu ruang ya. Jadi bukan 7 hari di kulkas, bukan. Jadi 7 hari tapi di suhu ruang. Misalnya kue kering itu kan masa simpannya lebih dari 7 hari. Kalau kue basah tidak wajib PIRT ya Bapak Ibu, karena mungkin 3 hari atau 2 hari atau malah ada yang 1 hari sudah basi ya, sudah kadaluarsa. Kemudian yang harus mendapatkan SPPIRT adalah pangan terkemas dan berlabel. Jadi pangannya sudah dikemas dan berlabel. Kalau yang curah tidak ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu membeli dalam bentuk banyak keripik singkong misalnya, kemudian hanya dicurah, misalnya di gerobak-gerobak yang dulu yang seperti itu ya, ada ya. Jadi biasanya keripik singkong itu ditimbang saja, digerobak, di dalam gerobak ada semacam tempatnya. Kemudian pada saat konsumen mau beli akan ditimbang dan tidak dikemas. Nah itu tidak wajib PIRT. Kemudian merupakan pangan produksi dalam negeri ya, jadi diproduksi dalam negeri. Kalau pangan produksi luar negeri kemudian diimpor mau di ini itu tidak boleh PIRT. Misalnya ada barang-barang yang diimpor dari luar negeri kemudian mau dikemas kecil-kecil itu tidak boleh PIRT. Ada aturan-aturan khusus untuk pengemasannya. Kemudian tidak boleh mencantumkan klaim, misalnya bermanfaat untuk ini, kemudian bisa menurunkan kolesterol misalnya ya, makanannya itu dicantumkan klaimnya bisa menurunkan kolesterol, kemudian bisa menghilangkan pegelinu. Nah itu kalau makanan tidak boleh ada klaim obat. Kemudian dinyatakan bahwa ini sehat, ada kata sehat juga tidak boleh. Tetapi sekarang kemarin mungkin saya lupa ya menyampaikan ke Bu Mina, sebaiknya mungkin adik-adik kemarin itu ada yang mengikuti kewajiban pemenuhan ING ya. Jadi nilai gizi di komposisi sekarang diharuskan sudah. Jadi makanan-makanan kemasan itu sudah diharuskan untuk mencantumkan nilai gizinya ya. Slide ya. Nah ini adalah beberapa kelompok pangan yang masuk dalam PIRT. Ada hasil olahan daging kering ya. Jadi kalau bukan daging kering, daging yang dibekukan itu tidak boleh PIRT. Atau mungkin daging diolah tetapi disimpan dalam keadaan beku, nanti ada yang menjual baru dikeluarkan, itu tidak boleh PIRT. Ya kalau daging kering ini seperti abon, ada kerupuk rambak ya, apalagi ya contohnya kalau daging kering ya, nah itu boleh PIRT dan itu wajib apabila kadaluarsanya di atas 7 hari. Kemudian ada hasil olahan perikanan termasuk moluska, krustase dan echinodermata ya, echinodermata. Nah ini seperti keripik ikan, abon ikan atau jenis-jenis kelompok ikan-ikanan ya Bapak Ibu ya, adik-adik ya. Seperti udang juga masuk di dalam kelompok ini ya, tapi dalam bentuk kering pengemasannya, misalnya ada abon Iya, halo Ibu. Dan kemudian ebi itu juga termasuk di dalam kelompok ini. Nah, ada juga
hasil olahan unggas dan telur, misalnya ada abon ayam, ada rendang. Ya, halo, halo, Kita halo, simpan. apakah Halo suara Ibu. saya masih bisa Iya, didengar? masih Bu, masih bisa Bu. Ya, Silakan Ibu. Mohon maaf, ya. silakan. Kemudian ada hasil olahan unggas dan telur ya. Jadi ada abon ayam, ada rendang telur. Nah ini yang kering juga, Bapak Ibu ya, adik-adik ya. Kalau dia rendang telurnya kemudian dibekukan, kemudian dijual, itu tidak boleh masuk di dalam eh, golongan SPP IRT. Kemudian ada hasil olahan buah dan sayur dan rumput laut. Nah ini ada keripik bayam, keripik jamur, dodol, rumput laut. Nah ini juga termasuk seperti kalau ada keripik sukun, keripik salak, kemudian ada keripik apa yang enak nih ya, keripik nangka gitu masuk di sini ya golongannya ya. Kemudian ada tepung dan hasil olahannya. Nah ini di dalam PIRT yang terbanyak adalah produk golongan ini, snack makanan ringan. Nah snack makanan ringan ini kalau komposisi utamanya adalah tepung maka masuk golongan ini ya. Seperti kue kering ya, Bapak Ibu adik-adik ya, ada kue kering, kemudian ada cemilan-cemilan seperti apa ya, seperti apa yang banyak dijual biasanya kalau di bulan puasa mau lebaran itu banyak ya, stik balado. Nah stik balado itu namanya balado kan seharusnya kan stiknya itu adalah kentang, tapi ternyata komposisi bahan utamanya adalah tepung, maka dia termasuk dalam golongan tepung. Kemudian ada golongan minyak. Nah ini minyak kelapa, minyak salad, minyak jagung itu masuk dalam golongan ini ya. Kemudian ada golongan gula, kembang gula dan coklat. Nah ini yang termasuk di dalamnya adalah yang boleh PIRT ya Bapak Ibu ya, adalah sirup meja, gula merah, coklat batangan. Kalau gula rafinasi seperti gula pasir yang dijual ya, seperti gula pasir yang dijual itu tidak PIRT. Apalagi kalau misalnya kan sekarang nih yang menjadi masalah, ada beberapa sarana retail pangan, misalnya swalayan, dia mengambil gula pasir dalam jumlah yang misalnya berkarung-karung, kemudian dia kemas dalam bentuk yang kecil-kecil, kemudian mau mendaftarkan sebagai PIRT, itu tidak bisa karena itu sudah gula rafinasi. Gula rafinasi ini sudah mendapat ISO ya, sertifikat ISO, ini tidak boleh dijual dalam bentuk yang seperti itu dengan memakai nomor PIRT. Bisa memakai nomor sendiri tetapi harus harus didaftarkan lagi SNI-nya ulang, tidak boleh mengambil SNI yang awal ya. Kemudian ada produk kopi dan teh kering ya, seperti kopi bubuk, serbuk teh. Nah, kalau menjual dalam bentuk teh yang cair itu tidak boleh PIRT. Begitu pula dengan kopi ya. Itu kalau misalnya kopi dengan teh kalau dalam bentuk cair itu kemungkinan besar kalau tidak dikasih tidak dikasih pengawet itu tidak mungkin akan lebih dari 7 hari. Nah itu termasuk dalam golongan golongan siap saji yang tidak boleh. Kemudian ada golongan bumbu dan rempah. Nah ini seperti kecap, bumbu kering itu masuk dalam golongan bumbu. Kemudian ada namanya minuman serbuk dan botanikal. Nah ini yang biasanya sering bermasalah karena kadang-kadang mereka mau mengurusnya dalam bentuk makanan tetapi mau mencantumkan manfaatnya. Nah tidak boleh karena makanan adalah bentuk makanan yang tidak boleh mencantumkan atau mengklaim sebagai obat. Kalau misalnya memang mau didaftarkan sebagai makanan atau minuman, itu juga tidak boleh dalam bentuk cair ya. Itu harus minuman serbuk ya. Minuman serbuk ini bisa serbuk minuman jahe, wedang jahe, tapi dalam bentuk serbuk. Wedang uwu kering gitu ya, tidak boleh yang cair ya. Kalau cair itu masuk dalam golongan pangan siap saji. Kalau ada yang cair melebihi 7 hari itu diyakini kemungkinan besar memakai pengawet. Nah, kalau sudah memakai pengawet maka dia harus MD ya, Bapak Ibu ya, adik-adik ya. Kemudian yang terakhir ada hasil olahan biji-bijian atau kacang-kacangan. Ada kacang bawang, ada kacang panggang, kacang sangrai, atau ada seperti jenang gitu ya. Wajik gitu. Nah, wajik itu golongan biji-bijian. Kemudian ada bipang itu masuk dalam golongan ini ya. Slide ya. Nah, ini ada kelompok pangan yang tidak diizinkan untuk memperoleh SPP IRT. Pertama adalah pangan olahan tertentu ya. Pangan olahan tertentu ini
hanya diperuntukkan bagi konsumen kelompok tertentu yang rentan terhadap penyakit. Misalnya yang makanan untuk yang DM ya, atau makanan untuk bayi ya, makanan untuk bayi atau makanan untuk DM ini tidak boleh PIRT. Harus MD ya, melalui proses-proses yang tertentu memang karena ini pangan yang beresiko tinggi ya. Kemudian ada pangan steril komersial seperti produk asal hewan yang dikelengkan, misalnya gudeg, jamur, kikil. Ini yang dikelengkan tidak boleh PIRT ya. Kemudian ada pangan yang diproses dengan pasteurisasi, penyimpanan yang memerlukan lemari pendingin. Nah, ini juga tidak boleh makanan-makanan yang dipasteurisasi. Kemudian ada pangan yang diproses dengan pembekuan seperti empek-empek, bakso ya. Ini semua tidak boleh PIRT. Nah, slide. Ini adalah pangan berisiko tinggi. Ya, ada pangan-pangan berisiko tinggi. Ini juga tidak boleh PIRT. Seperti nugget ya, bakso, sosis. Nah, kenapa pangan-pangan seperti ini tidak boleh PIRT? Karena dia memerlukan perlakuan khusus. Kalau tidak resikonya tinggi, maka tidak boleh PIRT. Harus MD kalau memang mau didaftarkan, kemudian dikemas untuk dijual ya. Jadi nomor terdaftarnya itu dalam bentuk MD ya. Itu melalui Badan POM, tidak melalui Dinas Kesehatan. Jadi Badan POM itu di pusat, tetapi ada perwakilannya di beberapa daerah seperti di Balai Besar POM. Nah, itu melalui Balai Besar POM bisa mendaftarkan produk-produk yang MD ini. Kemudian tidak diizinkan untuk diproduksi kecuali dalam bentuk siap saji. Jadi misalnya seperti di warung-warung kecil atau di kantin sekolah, nuggetnya ini digoreng kemudian langsung disajikan. Nah, itu tidak memerlukan PIRT, tetapi harus tetap ada namanya sertifikat layak HS ya, hygiene sanitasi, karena yang akan kita awasi adalah proses pengolahannya, kemudian sampai ke penyajiannya. Jangan sampai pada proses pengolahannya dan proses penyajiannya itu ada resiko-resiko yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit atau kasus keracunan. Jadi Bapak Ibu sekalian, adik-adik, makanan itu kadang-kadang kan kalau kita melakukan penyuluhan, Bu jangan seperti ini. Kadang-kadang pelaku usahanya bilang, nggak ada kok yang meninggal gara-gara makan makanan saya. Nah, makanan itu kan tidak hanya menyebabkan adanya keracunan sehingga meninggal, tetapi makanan itu juga bisa menyebabkan penyakit dan bisa menyebabkan ada penyakit yang seperti yang berbasis lingkungan ya, misalnya diare atau disentri ya, karena pengaruh makanan misalnya, terus ada hepatitis. Nah, ada juga penyakit-penyakit yang penyakit tidak menular yang tidak tidak berbasis lingkungan, seperti kalau memakan bakso yang ada pengawetnya misalnya kan yang lama pengawetnya, nah itu bisa menyebabkan kerusakan pada beberapa jaringan sehingga misalnya ada yang menyebabkan gagal ginjal, kemudian ada terjadinya infeksi di usus sehingga bisa menimbulkan kanker usus. Nah, ini semua sebenarnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengawasi semua makanan ini adalah untuk kesehatan masyarakat Indonesia ya, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal sesuai tujuan pembangunan kesehatan ya, adik-adik semua ya. Nah, itu slide. Hal lain yang perlu kita perhatikan ya, adik-adik ya, Bapak Ibu ya, kemasan pangannya. Di dalam penandaan atau label itu nomornya itu bukan nomor sembarangan ya adik-adik ya. Nomor itu mengandung artian tertentu, misalnya nomor depannya apa, nomor keduanya apa misalnya ya. Nah, ini juga termasuk di dalam kemasan. Jadi apabila kemasan pangannya berbeda, maka nomornya pun berbeda. Ya, kemasan-kemasan pangan yang ada di dalam industri rumah tangga pangan itu ada gelas ya. Gelas ini tidak digunakan untuk pangan yang sterilisasi komersial, asalkan tidak yang disterilisasi itu bisa PIRT ya. Gelas atau kaca ya. Kaca. Nah, yang kedua adalah plastik, tidak digunakan untuk pangan yang disterilkan. Kalaupun plastik tetapi pangannya yang steril itu tidak boleh PIRT. Ada karton atau kertas. Nah, ini juga ada beberapa memang industri rumah tangga di Samarinda yang memakai karton ya. Nah, itu berbeda dengan kalau penomoran di gelas maupun plastik. Nah, ada juga kaleng, tapi kaleng ini pun tidak digunakan ya untuk pangan yang disterilisasi ya.
pasteurisasi atau sterilisasi tidak boleh ya. Nah, itu kalau sudah yang seperti itu maka harus semua mengurusnya dalam bentuk MD. Kalau masih dalam penggolongan-penggolongan ini maka masih tetap PIRT. Ya, slide. Nah, ini lanjutan kemasan pangan, beberapa kelompok kemasan pangan ya, ada aluminium foil. Nah, ini termasuk aluminium foil yang kombinasi plastik. Misalnya ada aluminium foilnya, ada keripik pisang misalnya, sebelahnya aluminium foil, sebelahnya adalah plastik, maka kita mengambilnya adalah kelompok aluminium foil. Kemudian ada yang bungkus daun, seperti tape misalnya ya. Bapak Ibu, adik-adik kalau tape memang tapenya bisa di suhu kamar tanpa menjadi fermentasi alkohol, kemudian di dalam 7 hari masih bisa dimakan, maka itu bisa menjadi PIRT. Kemudian ada komposit ya, ini juga boleh PIRT. Kemudian ada ganda, tidak digunakan untuk pangan yang sterilisasi komersil. Misalnya ganda itu kemasannya di dalam ada, kemasannya di luar juga ada gitu ya. Nah, slide ya, ada standar pemenuhan komitmen produksi pangan ya, pangan olahan rumah tangga ya. Sorry bos, salah sambung. Bapak Ibu ya, slide ya. Apakah masih bisa didengar dengan jelas, adik-adik? Bisa Ibu. Jelas Ibu. Mohon maaf sebentar ya. Kan kurang nomor 26 carikan duit sekali lagi kan lain dan itu Ya. apalagi om teman Perizinan SPPIRT tingkat risiko perizinan adalah menengah rendah. Ruang lingkup perizinannya adalah non KBLI ya. KBLI itu perizinan berusaha untuk menengah kegiatan usaha, atau UMKU adalah namanya PP UMKU ya Bapak Ibu ya. Ada standar perizinan terdapat dalam peraturan Badan POM. Nah, dulu memakai yang peraturan tahun 2018, sekarang kita memakai nomor 10 tahun 2021 dengan standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor obat dan makanan ya. Adapun standar lain yang harus diperhatikan adalah pengaturan produk, penomoran PIRT dan lain-lain itu dalam perkara badan yang nomor 22. Nah, ini sebenarnya yang nomor 22 tahun 2018 ini sudah ada yang masih memakai, tetapi kita sosialisasi untuk yang terbaru. Kita memakai pengelompokan yang tadi yang saya sebutkan ya. Mungkin bisa dibuka kembali sebelumnya ya. Bisa slide sebelumnya. Yang ada, ya, nah ini kita memakai kelompok-kelompok jenis ini. Yang tadi Mbak, yang pengelompokan jenis makanan. Satu lagi, ya ini. Naik. Terlalu lagi, nah ini stop di sini ya. Nah, ini kode jenis pangan. Nah, kita memakai kelompok ini sekarang karena sudah ada yang keluar, meskipun sebenarnya masih sosialisasi, karena masih ada memakai yang 2018, masih sudah ada yang memakai 2021 ya. Kita lanjut dengan yang tadi. Ya, ini tentang risiko perizinan ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa di adik-adik Bapak Ibu sekalian kan bisa di download ini peraturan-peraturannya, nanti bisa dipelajari. Memang kalau misalnya mau ini betul-betul bisa nanti saya kirim di chatroom ya beberapa. Kalau tidak kalau sempat nanti beberapa peraturan terkait saya kirim ke chatroom. Lanjut. Ya. Bapak Ibu sekalian, adik-adik, ini ada standar pemenuhan komitmen dengan pangan olahan industri rumah tangga ya. Standar dan persyaratan yang harus dipenuhi pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat pemenuhan komitmen produk pangan industri rumah tangga olahan ya, baik pendaftaran baru maupun yang pendaftaran ulang, maksudnya yang memperpanjang ya. Jenis pangan olahan yang sesuai dengan peraturan Badan POM. Jadi harus dilihat
dengan yang saya jelaskan di awal tadi, apakah memang itu masuk dalam golongan SPP IRT, makanan yang boleh atau tidak boleh PIRT, harus dilihat. Kalau memang pangan itu tidak boleh PIRT, maka tidak usah dilanjutkan ya. Boleh, tetapi dalam bentuk sertifikat layak sehat aja ya. Nah, kemudian pangan sejenis sesuai poin A merupakan produksi dalam negeri. Nah, itu juga tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau itu produksinya luar negeri, misalnya nih kadang-kadang kan ada tuh yang koneksinya ke luar negeri bagus, jadi dia mengambil makanan-makanan dari luar. Misalnya dari Malaysia, dari Singapura, kemudian dikemasnya kecil-kecil di dalam negeri, itu tidak boleh karena ketentuannya harus menjadi MD. Dan itu juga memang dari sana juga harus ada kerjasama ya, bahwa ini memang harus ada pengemasan ulang gitu ya Bapak Ibu, karena kalau mengemas ulang barang orang itu resikonya juga lebih tinggi. SPP IRT sebagai bukti penyampaian komitmen pelaku usaha akan menjamin ya, jadi merupakan jaminan mutu ya adik-adik ya, jaminan mutu gizi dan label pangan olahan. Nah ini sekarang informasi nilai gizi itu penting. Jadi adik-adik yang sekarang kuliah di gizi ini, alhamdulillah ini juga merupakan peluang nanti ke depannya. Jadi informasi nilai gizi itu sekarang penting bagi pengemasan makanan. Jadi mereka harus mencantumkan. Nah, yang paham tentang nilai gizi biasanya kan yang memang ada ilmunya tentang gizi. Nah itu biasanya harus berkonsultasi. Nah ini juga merupakan peluang usaha ya adik-adik mungkin ke depannya. Tapi perlu dipikirkan bagaimana regulasinya nanti ke depan. Kemudian persyaratan umum, pemohon adalah sebagai berikut. Pemohon itu adalah pelaku usaha perseorangan atau badan usaha. Misalnya dia CV atau kelompok usaha koperasi misalnya. Kemudian pelaku usaha harus mengurus SPP sesuai dengan lokasi usaha. Jadi kalau di Samarinda maka pengurusnya di Samarinda ya. Di OSS-nya Samarinda. Kalau dia tempat usahanya di Kukar, maka harus mengurusnya OSS-nya di Kukar gitu ya. Jadi Dinas Kesehatan Kukar yang menjadi teknisnya ya, yang memeriksa di lapangan. Kalau di Bontang begitu. Tetapi kalau sertifikat penyuluhan yang merupakan persyaratan pemenuhan komitmen untuk mendapatkan SPP IRT bisa didapatkan di mana saja, misalnya karena sertifikat penyuluhan itu didapatkan setelah mengikuti penyuluhan misalnya ya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan atau badan yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan atau lembaga yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan yang bisa bekerja sama tetapi tetap diterbitkan sertifikat penyuluhannya oleh Dinas Kesehatan. Nah, itu bisa berlaku seluruh Indonesia. Misalnya begini, si A punya usaha di Samarinda, usaha amplang misalnya ya, dia punya sertifikat penyuluhan Samarinda, sudah terbit nomor SPP IRT-nya Samarinda, mau membuka usaha cabang di Makassar misalnya, tidak perlu lagi melakukan penyuluhan di Makassar ya, kalau misalnya memang dia sudah punya sertifikat penyuluhan. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau penanggung jawab yang ditunjuk di Makassar juga ikut sertifikat penyuluhan ya. Kemudian sama juga kalau misalnya usahanya di Samarinda kemudian pindah ke Jawa, sertifikat penyuluhannya masih berlaku. Yang tidak berlaku itu adalah SPP IRT-nya ya. Nomor PIRT-nya tidak berlaku karena nomor PIRT itu sesuai tempat. Dan itu kodenya adalah kode wilayah ya, nomor itu adalah di dalam kode wilayah. Kemudian data pangan olahan industri rumah tangga yang didaftarkan harus diperlihatkan, misalnya Bapak Ibu mengurus PIRT, tetapi ada beberapa jenis usaha, beberapa jenis produk, misalnya kue kering apakah itu kue basah, kemudian cemilan, kalau masih di dalam bentuk kelompok penyusunnya itu adalah yang paling banyak tepung masih satu nomor. Tetapi misalnya ada kacang-kacangan tidak lagi satu nomor, maka harus dicantumkan semua. Makanya kita selalu meminta komposisi bahannya. Kemudian selain itu juga harus minta labelnya, karena label juga akan membedakan nomornya. Kalau labelnya kemasannya ya, kemasannya juga akan membedakan nomornya. Kalau dia kemasan plastik akan berbeda nomornya kalau dia kemasan kaca. Nah, ada persyaratan mandiri ya.
self declaration of conformity terkait pemenuhan komitmennya tadi, yaitu mengikuti penyuluhan keamanan pangan yang saya sebutkan tadi. Penyuluhan keamanan pangannya ini bisa didapatkan dari mana saja seluruh Indonesia, itu masih bisa berlaku ya. Misalnya ada orang yang mau membuka usaha di sini tetapi punya sertifikat penyuluhan dari dari Jawa misalnya, itu masih bisa berlaku, tidak perlu ikut penyuluhan lagi ya. Memenuhi persyaratan cara produksi pangan yang baik. Nah, ini termasuk nanti kita periksa ke lapangan. Persyaratan produksi yang baik ini akan terlihat pada saat kita melakukan verifikasi di lapangan dengan memakai form ya. Ada form yang kita pakai untuk memeriksa apakah sesuai dengan cara produksi yang baik. Kalau tidak sesuai, misalnya ada yang resikonya tinggi, ternyata ada yang serius misalnya ya, bukan berarti bahwa itu kita tidak kasih rekomendasi, tetapi kita akan dampingi, diberikan pembinaan sampai dia bisa memenuhi cara produksi pangan yang baik. Kemudian ada memenuhi ketentuan label dan iklan pangan. Nah, label dan iklan pangannya ini harus dilihat apakah labelnya itu betul sesuai dengan ketentuan peraturan pelabelan, atau iklan pangannya itu sesuai dengan peraturan, tidak mencantumkan ada kata sehat, tidak mencantumkan ada obat, tidak mencantumkan ada fungsinya ya. Itu semua persyaratan umumnya. Kemudian ada persyaratan khusus, rancangan label pangannya ya harus dibawa. Nah, ini juga nanti kita akan arahkan kalau label pangannya itu tidak memenuhi ketentuan, nanti kita akan betulin ya, adik-adik ya. Mengacu pada peraturan Badan POM mengenai keamanan mutu, manfaat, dan gizi pangan olahan PIRT. Sarananya ya, persyaratan khusus sarananya mengacu pada peraturan ini, maksudnya sarananya ini sesuai. Kalau kita melakukan inspeksi kesehatan lingkungannya, kita melakukan verifikasi ke lapangannya, sarananya itu memenuhi syarat ya. Memenuhi syarat, tidak ada yang serius atau sangat serius ya, tidak ada yang beresiko, tidak ada yang mayor kesalahannya ya. Kemudian pengawasannya bagaimana? Pengawasan dilakukan 3 bulan sejak SPPIRT diterbitkan. Ini untuk peraturan yang terbaru. Pada saat SPPIRT mendaftar akan keluar nomor SPPIRT-nya. Dikasih jangka waktu 3 bulan untuk diperiksakan dan diawasi oleh badan pemerintah daerah, dalam hal ini instansi teknisnya adalah Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Diberikan tenggat untuk melakukan pemenuhan dalam waktu 3 bulan sejak dikeluarkannya hasil pengawasan dari Pemda. Jadi bisa sekitar 6 bulan ya Bapak Ibu ya. Slide. Nah, ini alurnya. Alur yang sebelumnya ya, boleh dilihat sudah. Ya, alur sebelumnya ya, dengan memakai peraturan yang lama sebelum ada terbit yang perizinan berbasis risiko. Sebelumnya itu pemohon login ke website OSS ya di DPM PTSP, Dinas Pelayanan Mall Pelayanan Publik, Pelayanan Terpadu Satu Pintu ya. Di sana ada perwakilan kami menerima permohonannya, kemudian permohonan itu dievaluasi kelengkapannya ya, kemudian diterbitkan SPPIRT-nya. Nah, penerbitan SPPIRT ini setelah melakukan beberapa hal, misalnya pada saat yang evaluasinya itu form evaluasinya persyaratan keamanan pangan dan rancangan labelnya lengkap ya. Pembinaan kepada pemohon SPPT apabila belum memenuhi, maka kita akan memberikan informasi. Jadi tidak serta-merta. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada yang di sini pelaku usaha mau mendaftarkan legalitas usahanya, jangan sampai mengeluh karena misalnya ada yang tidak lengkap, oh saya dipimpong, tidak, karena kita kan juga harus mengikuti aturan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang lengkap mohon dilengkapi, kemudian nanti diberikan pembinaan. Kalau misalnya ada yang kurang boleh bertanya misalnya ya. Kemudian penyuluhan keamanan pangannya nilai evaluasinya minimal 60 ya. Ya cukup itu ya. Jadi kalau penyuluhan keamanan pangan tidak sampai 60 maka harus mengulang lagi. Kemudian dari instansi teknis melakukan pemeriksaan sarana ya Bapak Ibu ya. Hasil pemeriksaan sarananya ini memenuhi level 1 dan 2. Itu ada formnya. Jadi maksudnya di level 1 itu tidak ada sama sekali permasalahan yang minor ya, mayor, beresiko atau serius ya, semuanya
tidak ada. Kemudian risiko di level 2 itu mungkin ada yang mayor, maksudnya pada saat kita melakukan pembinaan itu bisa diperbaharui dengan cepat ya, masih bisa diperbaharui dengan cepat, maka itu juga menjadi level 2. Nah, kemudian penerbitan rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan rekomendasi ini dibawa kembali ke DPMPTSP, kemudian SPPIRT-nya dikeluarkan oleh DPMPTSP. Itu yang dulu ya Bapak Ibu ya, dan ini paling lama 3 bulan perizinan SPPIRT. Karena ini bajunya kalian ini tuh bagus-bagus, berada yang ngotot. Baju batik, kerja. Bapak Ibu, sekarang menjadi seperti ini, lebih mudah, lebih enak, lebih gampang, dan lebih mudah ya, dan lebih cepat. Jadi pemohon SPPIRT login ke websitenya OSS atau datang ke DPMPTSP, kemudian menginput kelengkapan data di OSS ya Bapak Ibu ya, kemudian menginput data, login ke aplikasi SPPIRT. Nah, ini sudah terintegrasi, jadi OSS-nya sudah terintegrasi dengan SPPIRT. Jadi login ke SPPIRT. Kemudian mengunggah data produk. Misalnya tadi ada kemasannya apa, misalnya ya Bapak Ibu ya, kemasannya harus dimasukkan, kemasannya plastik harus diinput plastik misalnya. Kemudian bahannya apa saja itu dicantumkan. Setelah dicantumkan kemasan apa segala wilayah, mungkin data-datanya yang perlu diupload, rancangan labelnya ya, rancangan labelnya diupload berarti harus di-scan ya, di-scan rancangan label kemudian kita upload. Pernyataan komitmen dan pernyataan komitmennya ya. Nah, kemudian langsung terbit SPPIRT-nya, itu hanya 1 hari ya Bapak Ibu ya. Adik-adik ya, jadi sekarang ini banyak kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Ya, jadi langsung keluar nomor PIRT-nya, dan nomor PIRT itu sudah legal. Nomor PIRT itu sudah bisa dicantumkan ke label ya. Sudah bisa dijual ya. Tetapi dikasih jangka waktu 3 sampai 6 bulan untuk melakukan pemenuhan komitmennya tadi, misalnya mengikuti penyuluhan keamanan pangan, memenuhi persyaratan CPPB ya, pemeriksaan kita ke lapangannya. Ini ada hasil pemeriksaannya ya. Memenuhi ketentuan labelnya dan iklan pangannya. Nah, ini dikasih jangka waktu 3 bulan sampai 6 bulan ya. Kalau tidak dipenuhi, akan pemenuhannya ini akan kembali bisa ditarik ya ininya ya, akan mulai seperti di awal lagi ya. Slide. Nah, pengawasan dalam perizinan SPPIRT terhadap pemenuhan komitmen oleh pelaku usaha 3 bulan sejak SPPIRT diterbitkan ya. Nah, ini mengikuti penyuluhan. Nah, bukti sudah memenuhi komitmen, sertifikat penyuluhannya sudah ada dan nilainya ada ya, minimal 60. Tindak lanjutnya Dinas Kesehatan jika tidak memenuhi melakukan BIMTEK penyuluhan keamanan pangan ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau memenuhi persyaratan CPPOB sudah ada, kita akses juga sudah bahwa ternyata ini ada yang masuk, maka kita harus melakukan pemeriksaan di lapangan. Akan kita hubungi pelaku usahanya bahwa Dinas Kesehatan siap melakukan pembinaan ke lapangan ya, verifikasi apakah sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan untuk lingkungan dan produknya ya. Kita pendampingan pemenuhan capanya ya. Kemudian memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan, misalnya label dan iklan sesuai dengan ketentuan. Kalaupun misalnya belum ya, pendampingan pemenuhan ketentuannya kita lakukan. Jadi banyak kemudahan, kemudian bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah ya dalam bentuk mempermudah pengurusannya ya. Ini mengikuti penyuluhan ini ya, ini beberapa materi. Kalau mengikuti penyuluhan ya, beberapa materi yang bisa kita sampaikan adalah materi utama dan materi pendukung ya. Nanti bisa dibaca-baca ya. Nah, ini form yang kita pakai untuk pemeriksaan ke lapangan ya, adik-adik ya, bisa dibaca-baca nanti, ini kecil ya. Nanti bisa di-download juga, bisa dilihat. Nah, ini ketentuan umum labelnya ya, bahwa desain sesuai yang disetujui. Nah, ini labelnya harus diperhatikan betul-betul ya Bapak Ibu ya, jangan sampai labelnya tidak sesuai ya, tidak ada yang mencantumkan sebagai obat atau segala macam. Kemudian harus wajib ditulis dan dicetak dalam bahasa Indonesia ya, jangan karena mau kelihatan keren tidak dicetak dalam bahasa Indonesia, nah itu tidak boleh ya, tidak boleh seperti itu. Kemudian, nah ini produk minimalnya, nama produknya, daftar bahan yang digunakan, ini harus dicantumkan juga. Karena
inilah yang wajib dicantumkan ada di dalam label ya. Ini. Nah, makanya pada saat melakukan pendaftaran itu harus ada contoh label, karena ini kita harus arahkan. Siapa tahu salah ya, Bapak Ibu ya. Kemudian ini contoh label pangannya. Nah, adik-adik, Bapak Ibu sekalian bisa dilihat dari sini ya, seperti apa ya. Kemudian pencantuman informasi nilai gizi. Nah, sekarang ini ada materi khusus sebenarnya untuk pencantuman nilai gizi, dan ini mungkin nanti karena kami tim, kami akan bersama-sama teman dari gizi ya untuk melakukan sosialisasi, tetapi belum kita jadwalkan ya. Informasi nilai gizi atau ING adalah daftar kandungan zat gizi dan nomor gizi pangan olahan sebagaimana produk pangan olahan dijual sesuai dengan format yang dilakukan. Misalnya informasi yang dicantumkan takaran sajinya, jumlah sajian per kemasan, ada catatan kaki ya. Kemudian zat gizi yang diwajib dicantumkan misalnya energi totalnya, lemak total, lemak jenuhnya ya, protein, karbohidrat total, gulanya, garamnya ya. Nah, seperti ini contohnya ya, adik-adik ya. Bapak Ibu sekalian, takaran sajinya misalnya 20 gram, sajian per kemasan 2,5 ya. Kemudian jumlah persajiannya, energi totalnya berapa, energi dari lemak berapa. Nah, ini sebenarnya memang kalau bukan ahlinya ya adik-adik ya, bukan ininya, maka ini susah juga untuk dicantumkan ya. Maka ini harus perlu pengetahuan khusus dalam hal ini. Ini persyaratan khusus ya, Bapak Ibu, mengacu pada peraturan Badan POM mengenai keamanan mutu dan gizi pangan, menggunakan BTP sesuai ketentuan bahan tambahan pangan ya Bapak Ibu ya. Jadi BTP itu adalah bahan tambahan pangan. Bahan tambahan pangan ini bukan bahan berbahaya. Jadi misalnya ada pewarna. Pewarna itu kalau pewarnanya memenuhi syarat kesehatan, misalnya beli pewarna ada, misalnya ini saya tidak mempromosikan merek atau apa, ada Raja Wali, ada Merak misalnya. Di situ ada yang penting di dalam kemasannya ada lingkaran M ya. Ada lingkaran M, ada M di dalamnya, berarti itu bisa untuk makanan ya, boleh untuk makanan. Dan nomor terdaftar untuk BTP ini bukan PIRT, tetapi nomornya itu ada MD ya. Kalau itu masih seperti itu, maka itu masih dalam BTP. Tetapi kalau pewarna kain itu bukan BTP ya adik-adik ya, bukan BTP, tetapi bahan berbahaya. Formalin bahan berbahaya, borak bahan berbahaya ya. Tidak menggunakan bahan berbahaya seperti formalin, borak, rodamin B dan metanil yellow. Kalau rodamin B ini adalah warna merah yang diperuntukkan untuk tekstil ya, adik-adik ya. Nah, ini tahapan mendapatkan nomor PIRT ya. Mendapatkan sertifikat layak sehat dari DPMPTSB, mendapatkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan ya, mendapatkan sertifikat produk pangan industri rumah tangga seperti ini sudah ya yang didapatkan untuk nomornya ya. Ada nomor 1, 2, 3 sampai 15 digit ya. Ini yang ini. Nomor 1 itu adalah kemasannya. Jadi kalau jenis kemasannya berbeda, maka di nomor 1 ini nomornya juga berbeda. Kalau ada di satu jenis produk tetapi kemasannya berbeda, maka mendapat nomor berbeda. Misalnya kue keringnya ada kemasannya plastik, misalnya Mika gitu ya, Mika itu plastik ya, ada ya. Jadi ada kemasannya kaca, toples kaca misalnya, itu berbeda nomornya kalau di toples kaca dengan di toples plastik. Nah, itu berbeda nomornya. Kemudian yang 23 ini, 23 yang warna ini ya, adik-adik ya. 23 itu, halo, apakah suara saya masih bisa didengar? Ibu Maria. Ya masih terdengar Ibu. Bisa Ibu. Slide-nya lanjut deh, slide-nya lanjut. Di slide 28. Ibu mohon maaf waktunya tinggal 5 menit lagi. Oh iya, nah ini nih sedikit ya. Nah ini sudah penomorannya. Nah ini jenis penomorannya. Jadi nomor 1 itu adalah kemasannya. Kalau kemasannya plastik, kaca itu berbeda nomornya di nomor 1 yang warna biru itu ya. Kemudian 23. 23 itu adalah kelompok jenis bahannya. Berbeda kalau kelompok jenis bahan utamanya tepung dengan kelompok jenis utamanya kacang-kacangan misalnya, itu berbeda. Kemudian 4567 ini adalah kode wilayah.
Jadi disinilah kami bisa tahu bahwa itu nomornya legal. Kadang-kadang produknya di Samarinda, alamatnya Samarinda, diproduksi Samarinda, ternyata di 4567 itu adalah kode wilayahnya Jawa misalnya, kode wilayahnya Makassar misalnya. Oh, ini nomornya nomor dipinjam Kak, atau nomor lihat punya orang itu ketahuannya. Kemudian di 89 itu menandakan dia produk yang keberapa ya. Misalnya dia punya produk pertama kue kering 01. Produk yang kedua kacang-kacangan 02 di situ yang di 89. Kemudian 10, 11, 12, 13 yang biru ya itu adalah nomornya yang sudah terdaftar di pemerintah kota ya, pemerintah kota Samarinda. Kemudian 14, 15 itu masa berlakunya. Jadi kalau misalnya sekarang nomornya dibuat, maka masa berlaku 5 tahun 2022 tambah 5 maka 2027, maka ditulis di situ 27 gitu ya. Ya. Sedikit saya sampaikan mungkin ini ya karena ini adalah boleh adik-adik ke bawah lagi, boleh ke bawah mungkin sedikit saya mau menyampaikan tentang pangan siap saji ya adik-adik ya, ke bawah terus mungkin di slide berapa ya karena ini waktunya tinggal sedikit. Boleh di slide 42, boleh? Slide 42. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena pangan siap saji juga kalau di dalam ilmu gizi itu sebenarnya sangat penting ya. Di dalam pangan siap saji itu ada namanya catering ya adik-adik ya. Ya. Boleh di slide 42 boleh dibuka. Nah, itu ada namanya catering. Kalau yang sangat terkait juga dengan nanti tenaga-tenaga gizi ya, nutrisionis itu biasanya di catering ya. Jadi di perizinan catering itu adik-adik itu bisa menjadi tenaganya di dalam, bisa jadi tenaga kontrak atau bisa menjadi tenaga bisa part time, bisa full time ya. Kalau misalnya memang belum punya pekerjaan mau menjadi tenaga full time di suatu catering itu bisa. Karena ada catering khusus, misalnya ada event-event pertandingan, event olahraga ya. Catering itu sangat membutuhkan tenaga nutrisionis karena di dalam perhitungan makanan yang harus disajikan ke atlet, misalnya itu pasti membutuhkan tenaga nutrisionis ya, itu ya. Jadi beberapa hal mungkin kalau tidak bisa enggak apa-apa ya dibuka, enggak usah, nanti bisa dibaca ya karena materinya kan sudah saya share ya. Siapa tahu adik-adik bisa buka sendiri, nanti Bapak Ibu sekalian bisa baca beberapa hal yang terkait dengan pangan siap saji. Pangan siap saji itu kan termasuk yang berbasis resiko ya. Pangan siap saji ini kan ada rumah makan, ada restoran hotel atau restoran sendiri ya. Itu sebenarnya sangat membutuhkan tenaga nutrisionis sebenarnya, karena kalau mereka melayani konsumen-konsumen yang konsumen khusus itu harus mengatur nilai gizinya. Misalnya ada catering untuk bayi, itu nutrisionis harus berperan di sini karena dia kan harus mengaturkan bahwa untuk bayi itu seperti ini. Kemudian ada catering buat atlet, itu juga harus diatur, itu biasanya harus membutuhkan nutrisionis. Kemudian ada catering untuk anak yang berkebutuhan khusus itu ya, itu harus ada nutrisionisnya sebenarnya ya, karena itu harus diatur pola makannya seperti apa, jenis makanan yang tidak boleh untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, itu sebenarnya sangat bagus. Jadi mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu sekalian, adik-adik. Ini materinya kan sudah saya share, bisa nanti dibaca-baca ya. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.